Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah sekian lama sepeda dibawa melipir, merambah medan off-road, atau menelusuri sudut-sudut kota, setiap bagian sepeda seolah menjadi bagian dari diri kita. Setiap goresan dan lecet pada sepeda memiliki cerita tersendiri. Namun, lama-kelamaan sepeda Anda mulai terasa usang, tidak fresh lagi. Anda mungkin mulai tergiur dengan yang lain, yang lebih mulus dan berkilau. Rumput tetangga memang hijau. Mulailah muncul pikiran untuk mencampakkan yang lama, walaupun penuh kenangan, berganti dengan yang baru. Namun, itu bukan satu-satunya jalan. Anda bisa mempertahankannya yang sudah memberi banyak kenangan pada Anda, menemani keseharian Anda sekian lama. Berikut tips agar sepeda lama tampak segar kembali dan siap menemani Anda menapaki jalan-jalan kenangan seperti dulu lagi. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. 1. Ganti ban. Kapan terakhir Anda mengganti ban sepeda Anda? Jika Anda menggunakan sepeda balap, perhatikan apakah bagian tengah ban sudah mulai rata atau ada cacat kecil seperti goresan ataupun retak. Dan untuk sepeda gunung, perhatikan apakah kembangan samping masih utuh atau sudah ada sobekan di tepinya. Di samping tanda-tanda keausan yang tampak, karet ban juga akan semakin keras seiring waktu. Tidak ada yang bisa Anda harapkan lagi dari ban yang sudah usang ini. Lem biru adalah paling tepat. Singkirkan dan beli yang baru. Bagi sepeda balap, bila frame dan fork memungkinkan, cobalah merubah suasana dengan mengganti ban yang lebih lebar dari yang sebelumnya. Anda pasti akan merasakan hal baru dari sepeda lama Anda. Seiring waktu, kemampuan bersepeda akan semakin meningkat. Tenaga pun mulai terlatih. Biasanya ngos-ngosan di tanjakan, sekarang menjajah tanjakan bisa sambil bersiul. Nah, kalau biasanya menggunakan ban dengan lebar 2,25 inci, kenapa tidak mencoba hal yang baru? Menjajal ban yang lebih lebar lagi. Saat memeriksa ban, periksa juga bagian karet blok rem pada sepeda jika menggunakan V-brake. Keausan yang tidak rata atau retak pasti akan menyebabkan hilangnya efisiensi pengereman dan bahkan mungkin merusak velg Anda. Meskipun bantalan rem cakram bukan karet, pastikan untuk tetap memeriksa umur ped dan keausan yang tidak merata. Setiap digitan keras atau rem kurang menggigit adalah tanda bahwa saatnya ped rem diganti dengan yang baru. 2. Ganti titik kontak Anda. Daya tarik sebuah sepeda terkadang disebabkan oleh grip sepeda. Grip yang sudah lama akan lecet di sana-sini, bekas pegangan tangan. Mengganti grip yang sudah tampak usang ini seakan memoles kembali wajah sepeda Anda. Begitu juga dengan sadel. Tidak seperti sadel kulit sepeda ontel yang semakin sering dipakai semakin berkilau. Sadel sepeda saat ini semakin dipakai semakin peot, laksana wajah muram yang dipenuhi keriput. Perhatikan sadelmu. Bila sudah ada kerutan, lipatan, atau mungkin sobek, saatnya untuk dioplas, ganti dengan yang baru. Begitu juga dengan pedal. Sudah sekian lama diinjak-injak, ditekan, maka yang dia terima hanya keausan. Gigi-gigi sudah mulai merata, maka tiba saatnya sepedamu mendapat pedal yang baru. Tidak hanya pedal biasa, pedal clipless pun tidaklah bisa bertahan lama. Keausan juga menghinggapi mereka. Tetapi bisa saja gigi-gigi pedal masih bagus, hanya kok terasa koclak. Coba periksa atau bawa ke bengkel. Koclak bisa disebabkan bearing yang sudah rusak atau baut sudah tidak kencang lagi.
3. Ganti kabel sepeda. Bila rem sudah terasa seret atau kaku ketika ditekan, jangan buru-buru mengganti rem secara keseluruhan. Bisa jadi yang bermasalah adalah kabelnya bagi yang menggunakan rem cakram mekanik. Kabel baru akan membuat semuanya berfungsi dengan baik dan terasa nyaman dan ringan lagi. Jika shifting terasa lambat dan tidak konsisten, walaupun sudah diutak-atik pengaturan shifternya, kemungkinan kabelnya yang salah. Mungkin Anda mampu untuk membeli kabel yang mahal, kabel berlapis gesekan rendah, tetapi anjuran saya cukup gunakan kabel stainless steel biasa, sudah mencukupi. Yang terpenting adalah Anda rutin memeriksa kondisi kabel sepeda Anda. Untuk yang memiliki rem hidrolik, periksa minyak rem sepeda, apakah sudah saatnya ditambah atau ada kebocoran. 4. Ganti rantai usang Anda. Rantai adalah komponen sepeda yang paling cepat aus, yang paling banyak menerima gesekan. Tergesek chainring, juga digesek sprocket, belum lagi dijepit oleh RD. Keausan rantai tidak hanya oleh gesekan dengan komponen lain, tetapi juga oleh kotoran yang menempel. Terkadang rantai terabaikan, keausannya tidak tampak. Rantai sudah melar pun kita sering tidak menyadarinya. Tiba-tiba rantai rewel, sering lepas, sering terkait. Itu adalah jeritan sepeda minta ganti rantai. Bisa jadi mengganti rantai disebabkan mengganti gear rasio dari 1128T menjadi 1130T. Ingat, tubuhmu juga setiap hari menua. Tenaga bisa jadi tidak sekuat 10 atau 20 bulan yang lalu. Maka biar sepeda Anda masih enjoy menemanimu, mengganti gear rasio adalah hal yang tepat. Mengganti gear rasio berarti butuh rantai yang lebih panjang. Itulah, walaupun rantai masih bagus, dia tetap harus diganti. 5. Ganti biring yang aus. Walaupun tak kasat mata, tak memperlihatkan keusangannya, bukan berarti biring tidak membutuhkan perhatian. Justru yang tersembunyi ini yang sering membuat ulah pada sepeda kita. Entah karena kemasukan kotoran atau ada yang pecah seiring waktu, mulailah sepeda terasa tidak enak. Stang seperti tak mau mengikuti tangan kita. Pedal berdecit, hub pun seolah enggan berputar. Maka jangan biarkan sepedamu berontak. Ganti biring secara berkala. Biring di hub, bottom bracket, headset, dan poros suspensi untuk pulsus. Terakhir, jangan lupa eluslah frame sepeda Anda agar tetap selalu bersih, kinclong, dan greng. Barang lama tak selamanya menyusahkan. Bila kita rajin merawat, kita pun nyaman melaju di sudut-sudut kota, menebar kenangan, menggoreskan cerita-cerita hidup. Dan yang terpenting adalah, bagaimanapun itu adalah sepedamu. Tetap sehat. Salam goes.